Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu sholihat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat wa bi fadlihi tadanazzalul barakatu war rahmat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wal fahmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Wa ba'd. Jamaah salat subuh kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat iman, kesehatan dan kekuatan sehingga pada subuh hari ini kita bisa kembali melaksanakan salat subuh, dan kita laksanakan salat subuh ini secara berjamaah, dan kita laksanakan salat subuh berjamaah ini di masjid. Saya kira ini adalah nikmat yang patut kita syukuri. Bagaimanapun melaksanakan sholat 5 waktu itu, kalau dari sisi hukum 2 wajib hukumnya. Kalau tidak wajib, sunnah muakkadah. Ya, kalau dari sisi hukum 2 wajib hukumnya sholat berjamaah di masjid. Kalau tidak wajib, sunnah. Nah, cuma wajib ini ada 2 macam. Kalau di kalangan mazhab Zahiriyah dan sebagian pengikut Hambali, itu wajibnya fardu ain. Jadi kewajibannya tidak bisa diwakilkan, kewajiban individu. Tapi kalau di kalangan mayoritas mazhab Syafi'iyah, mazhab yang paling banyak di Indonesia, itu wajibnya fardu kifayah. Jadi dia kewajibannya sifatnya kolektif. Jadi kalau sudah dilaksanakan salat subuh berjamaah di masjid Muhajirin, nah ada jamaah yang tidak hadir, nah itu sudah gugur kewajibannya, karena sudah ada yang mewakili. Itu di kalangan Syafi'iyah mayoritas. Tapi kalau pendapat ulama jumhur, nah itu sunnah muakkadah. Nah ini yang dipegangi. Jadi mayoritas ulama itu dari semua mazhab menyepakati salat jamaah, salat wajib ya, salat 5 waktu secara berjamaah itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat penting. Jadi bukan sekedar penting, sangat penting ya, mendekati wajib. Nah itu hanya 2 hukumnya ya, 2 hukumnya. Kalau tidak sunnah ya wajib. Sama dengan rokok Pak, rokok itu 2 wajib juga hukumnya. Kalau tidak haram makruh. Nah itu. Beda kalau menikah. Nah, 5 hukumnya. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah. Tergantung kondisi seseorang. Maksudnya ini menikah pertama, bukan menikah kedua. Jadi ada orang wajib hukumnya menikah, ada orang baru sunnah, ada orang masih sifatnya mubah.
Tapi ada orang haram hukumnya menikah. Ya sesuai dengan kondisinya. Jadi itu sholat berjamaah. Dasarnya saya kira banyak hadis ya. Misalnya hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah itu, kata Abu Hurairah, saya mendengar Rasulullah bersabda, "Sholatul jama'ati afdalun min sholati ahadikum wahdahu bi hamsi wa isyrina darajah." Ini kalau yang dari Abu Hurairah, jalur Abu Hurairah, sholat berjamaah itu lebih utama daripada salatnya seseorang yang di antara kalian sendiri dengan 25 keutamaan juz'an. Kalau riwayatnya Abdullah ibnu Umar lain bahasanya, salatul jama'ati afdalun min salatil fazi bi sab'i wa isrina darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri dengan 27 derajat. Jadi ada dua itu versi hadis, ada 25, ada 27, tergantung dari sahabat mana yang menyampaikan. Kalau yang 27 itu Ibnu Umar, kalau yang 25 Abu Hurairah. Tapi saya kira adat ini bermakna taksir. Jumlah ini bermakna bukan sekedar angka, tetapi maknanya banyak. Boleh saja lebih dari itu keutamaan yang diperoleh dari sholat berjamaah. Satu lagi hadis yang menjadi dasar ulama sehingga menetapkan hukum, Abdullah ibnu Mas'ud itu menceritakan bahwa kami punya pengalaman di masa Nabi itu hanya 2 orang itu yang mengabaikan sholat berjamaah di masjid. Yang pertama al-munafiqu alima nifaquhu. Yang pertama kata Abdullah itu orang munafik yang sudah jelas kemunafikannya. Yang kedua al-marid, yang kedua orang sakit. Jadi 2 orang ini jika tanya yang biasa mengabaikan sholat berjamaah di masjid. Cuma orang sakit kata Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, wa amal maridu fayamshi baina rajulaini fayatis shalah. Tapi yang sakit itu pun mereka berusaha diminta dipapa oleh saudaranya supaya bisa datang sholat berjamaah di masjid. Nah inilah hadis dan beberapa hadis yang lain yang menjadi dasar sehingga ulama menetapkan ya sholat berjamaah itu kalau tidak wajib ya sunnah muakkadah. Nah itu pengantar Pak. Kita masuk karena ini tadabbur ayat Al-Quran. Saya ingin mengajak jamaah untuk mentadabburi secara singkat satu ayat di surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ayat 72. Silahkan dibuka Al-Qurannya atau di aplikasi Quran di HP-nya. Di ayat satu ayat terakhir ya, sebelum terakhir, karena surah Al-Ahzab ini hanya 73 jumlah ayatnya ya. Ya, di ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal arda wal jibal." Ya, fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Ya. Inna aradnal amana, sesungguhnya kami kata Allah itu menawarkan amanat kepada langit, alas samawat, kepada langit. Samawat itu jamak dari kata as-sama. Di dalam Al-Quran kalau Allah menyebut samawat maka jagat raya sebetulnya itu ya. Semua yang ada di atas kita kalau disebut dengan kata jamak, kata plural. Khalaqas samawat, Allah menciptakan seluruh langit, berarti jagat raya itu. Kalau dibahasakan dengan as-sama biasanya langit yang paling dekat dengan bumi. Kalau disebut kata langit dengan bentuk tunggal, biasa itu selalu bermakna langit yang paling dekat dengan bumi. Misalnya wa anzala minas samai ma'an, dan kami turunkan hujan dari langit. Langit itu atas, tapi langit yang paling dekat dengan bumi.
Ya, biasanya begitu bahasa Al-Qur'an. Tapi kalau menyebut samawat ini kan jamak ya. Di semua langit berarti ya maknanya jagat raya. Bisa juga dikatakan sab'a samawatin tibaqa, 7 langit yang bersusun. Jadi Allah menawarkan kepada semua langit gitu ya, jagat raya ini, kemudian wal ard juga menawarkan kepada bumi, juga wal jibal menawarkan kepada gunung. Iya, apa yang ditawarkan itu aratnal amanah. Kami menawarkan amanat. Iya, jadi Allah pertamanya itu menawarkan amanat ini kepada jagat raya, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Fa'abaina, tapi langit, bumi, gunung semuanya menolak amanat ini. Iya. Jadi tidak ada yang mau menerima. Fa'abaina ayyahmilnaha, semuanya menolak untuk menerima amanat ini. Nah, jadi seperti itu bahasanya. Wasfaqana minha, karena mereka syafaq, ragu ya. Ragu jangan sampai abai atau tidak bisa melaksanakan amanat itu. Lalu wahamalahal insanu, maka amanat itu diterima oleh manusia. Ya, jadi gunung ditawarin enggak mau dia. Kamu bumi enggak mau juga. Gunung enggak mau juga. Alasannya asfaqna minha. Ya, khawatir dia enggak sanggup menerima dan mengemban amanat itu. Datang manusia ditawari, mau enggak? Mau dia. Gimana ceritanya manusia menerimanya? Di tafsir Qurtubi itu diceritakan panjang lebar. Jadi Imam Qurtubi dalam tafsirnya Jami'ul Ahkam itu, Kamil Quran, menyampaikan satu riwayat. Jadi setelah amanat ini ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung dan mau terima, lalu Allah menawarkan kepada Nabi Adam. Jadi manusia itu diwakili oleh Nabi Adam menurut Qurtubi ini dalam tafsirnya. Lalu Nabi Adam alaihissalam bertanya, kalau saya terima amanat ini apa konsekuensinya? Allah mengatakan, jika kamu melaksanakannya, menunaikannya, maka kamu dapat pahala dan tentu balasannya adalah surga. Tapi jika kamu abai dan lalai terhadap amanat ini, ya kamu akan dapat dosa dan tentu akan disiksa. Nah, itu sudah Allah jawab sebetulnya. Lalu kemudian Nabi Adam menerimanya. Ya, jadi Nabi Adam sudah, kalau begitu saya terima. Nah, itu menurut keterangan ulama tafsir ya, Qurtubi dalam tafsirnya mengutip satu riwayat. Di At-Tabari juga disebut hadis itu. Ya, riwayat itu disebut. Jadi itu kisahnya di dalam hadis. Lalu ayat ini ditutup, innahu kana zaluman jahula. Dan sesungguhnya manusia itu zalim lagi jahil, lagi bodoh. Nah, nanti akan kita lihat kenapa Allah menutup ayat ini dengan dua kata ini. Kita lihat dulu, apa yang dimaksud dengan amanat. Iya. Amanat itu kalau kita bawa dalam bahasa Arab itu seakar dengan kata iman dan aman. Ada kata amanah ya munu ya, iman. Jadi kira-kira amanat itu jika kita memberi amanat kepada seseorang karena kita iman, karena kita percaya. Percaya apa? Bahwa dia akan memberikan keamanan terhadap yang amanat diberikan kepadanya. Itu ya, jadi amanat, iman, dan aman. Ya, kalau ada orang diberi amanat, karena kita percaya dia bisa memberikan rasa iman kepada kita, maksudnya kepercayaan. Kepercayaan apa itu tadi? Kepercayaan bahwa
insya Allah dia aman itu, memberikan keamanan kepada kita semuanya. Itulah sebabnya ulama mengatakan jangan memberi amanat kepada orang yang tidak siap, karena nanti dia tidak memberikan rasa aman. Ya. Dan kalau kita lihat kenapa Rasulullah diberi gelar Al-Amin, terpercaya kan? Karena amanatnya. Nabi itu menjelang hijrahnya ke Madinah, ini kan Rasulullah dimusuhi terus itu. Tapi di tengah masyarakat yang memusuhinya, orang tetap saja memberi amanat kepadanya. Amanat apa itu? Jadi ada tradisi orang Arab itu, khususnya orang Mekah, kalau dia mau bepergian, kan mereka ini banyak pedagang. Nah, kalau dia mau tinggalkan Mekah, barang-barang berharganya itu dia titip ke orang yang bisa diamanahi. Dan Nabi SAW termasuk orang yang terpercaya. Sehingga walaupun sebetulnya orang Mekah itu banyak yang belum percaya kepadanya, tetap saja dia titip barangnya itu ke Rasulullah SAW. Sehingga ketika Nabi sudah mau hijrah, ini masih banyak ini amanatnya orang disimpan di rumahnya. Maka kemudian beliau memerintahkan, disitulah tugasnya Ali bin Abi Thalib. Beliau tugaskan sepupu satu kalinya ini untuk menyelesaikan semua ini. Baru kamu hijrah. Kamu tidak boleh hijrah sebelum amanatnya orang ini kau kembalikan. Nah itu Rasulullah, maka dia gelari Al-Amin. Terus amanat itu apa? Saya kira banyak macamnya ya amanat. Secara umum ya harta itu amanat yang akan dimintai pertanggungjawaban. Pasangan juga amanat itu ya. Ya, pasangan amanat. Terutama laki-laki, istri itu amanat. Nah, dalam fikih kan beda antara tanggung jawab istri ke suami dengan tanggung jawab suami ke istri, kan beda ya. Ya. Karena suami itu adalah pemimpin keluarganya. Makanya di dalam Al-Qur'an itu diceritakan konsep keluarga ideal itu adalah kalau dia beriman, watba'hum zurriyyatuhum biiman. Kemudian keluarganya, istrinya, anak-anaknya, semuanya ikut beriman kepadanya, maka akan direunikan Allah di surga nantinya. Nah, itulah keluarga ideal. Jadi di dunia ini dia rukun, bahagia, harmonis, suami istri, anak-anaknya semua soleh, soleha, rajin ke masjid, mengaji dan seterusnya, ya kan? Nah, lalu nanti di akhirat ya dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhaqna zuriyatahum. Jadi kami kumpulkan semuanya. Saya kira inilah keluarga yang ideal. Jangan mengatakan cukuplah keluarga saya ini di dunia. Iya, saya sudah capek dapat omelan. Nanti masa di akhirat diomeli lagi? Saya kira enggak begitu ya. Ya. Jadi, itu saya kira keluarga adalah amanat. Jabatan itu adalah amanat. Ya, jabatan itu adalah amanat. Tetapi apa yang dimaksud amanat pada hadis ini, pada ayat ini, menurut ulama tafsir adalah agama itu sendiri. Ya, jadi melaksanakan kewajiban, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ulama tafsir umumnya memaknai amanat, makna amanat itu adalah perintah Allah. Ya, jadi manusia menerima perintah Allah. Ya, manusia menerima amanat itu untuk ditunaikan, menunaikan perintah Allah, dan perintah ini perintah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Lalu amanat ini ada dua amanat yang kita emban. Yang pertama amanat ibadah dan yang kedua amanat khilafah. Ya, karena kita ini hidup di dunia dan tadi sudah menerima amanat itu, maka amanat itu yang mana? Tadi adalah perintah Allah seluruhnya
yang kemudian dibagi menjadi dua, amanat ibadah dan amanat khilafah. Kalau amanat ibadah saya kira ayatnya itu sudah masyhur di kita ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, mari kita lihat dulu apa yang dimaksud ibadah. Ibadah itu akar katanya dari kata abad. Abadah yang abudu abad. Kalau dalam bahasa Arab itu abad bisa berarti anak panah. Bagaimana itu anak panah, Pak? Anak panah dilepaskan untuk ke satu tujuan. Bisa juga al-abdu itu dalam bahasa Arab, dalam leksikografi Arab itu artinya pohon yang berbau harum. Kemudian arti ketiga ini secara bahasa ya. Arti ketiga al-abdu itu patuh, kepatuhan. Tapi dikembangkan patuh yang mana? Patuh terhadap sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Itu akar kata dari abad. Nah, secara bahasa kata abdun ini memang memiliki makna yang baik. Anak panah yang dilepaskan berarti anak panah itu kan alat ya. Alat untuk sampai ke tujuan. Jadi kita bisa mengartikan ibadah itu adalah alat untuk menuju satu tujuan. Dan orang yang beribadah itu selalu menyemaikan hal-hal yang baik, harum, ya kan, mulia. Nah, itu orang beribadah. Dan patuh. Ya, orang beribadah itu patuh. Ya, patuh kepada siapa? Secara terminologi ibadah itu adalah kepatuhan kepada siapa yang tidak bisa dijangkau hakikatnya. Gitu. Jadi itu yang dimaksud ibadah. Kita patuh kepada siapa yang tidak bisa dijangkau hakikatnya. Kalau kita patuh kepada orang tua, itu bukan hakikat ibadah. Bahwa taat kepada orang tua kan juga dianggap bernilai ibadah kan? Iya. Tapi ini definisinya. Kita patuh kepada pemerintah. Nah, itu bukan hakikat ibadah. Jadi ibadah itu kepatuhan kepada siapa yang tidak bisa dijangkau hakikatnya dan kepatuhan kepada siapa yang kita yakini menguasai jiwa raga kita. Itu yang dimaksud ibadah. Jadi kepatuhan kepada siapa yang kita yakini menguasai jiwa raga kita. Maka kemudian disimpulkan ibadah itu adalah kepatuhan hanya kepada Allah. Jadi kepatuhan yang tunduk dan patuh ya dengan ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala semata untuk mencapai ridhanya, kan akhirnya begitu definisinya nanti kan. Jadi taat dan patuh yang diiringi dengan ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah. Biar patuh kalau tidak tulus, tidak dikategorikan hakikat ibadah. Kalau orang sholat, ya itu secara bahasa tadi ya sarana kan. Kita melaksanakan aktivitas ibadah, tapi apakah itu sudah hakikat ibadah? Kalau tidak tulus, tidak. Tulus maksudnya ikhlas kan? Itu. Makanya orang orang yang tidak tulus tulus beribadah kepada Allah itu bisa dia menjadi syirik, ya kan? Syirik itu kan dua. Syirik artinya mempersekutukan Allah. Ada syirik yang memang menyembah Tuhan selain Allah. Dia tidak percaya Allah, ya kan? Nah, dia punya dewa ini. Allah itu tidak ada, itu Allah. Tapi ada juga syirik menyembah Allah
tapi juga menyembah yang lain, 50-50 dia. Dia sembah Allah juga kan, tapi dia juga sembah yang lain. Nah, itu yang disebut dengan ria. Ria termasuk di dalamnya kan. Jika ada orang salat setengahnya Allah, setengahnya ingin dipuji, kan syirik juga namanya itu kan. Tidak tulus juga itu. Allah tidak mau, dia maunya ketulusan itu sempurna. Jadi kalau kita pergi sholat subuh benar-benar karena Allah semata. Bukan karena tidak enak dengan tetangga. Tidak enak dengan tetangga, masa kita tidak ke masjid? Nah, orang ke masjid semua. Katanya itu hukumnya kalau tidak sunnah wajib. Ya jangan ke masjid karena tetangga. Gitu ya, jangan ke masjid karena tetangga. Ya, jangan ke masjid karena ya, ingin sesuatu yang lain. Nah, itu ibadah ya. Nah, yang kedua, amanat khilafah. Ya, amanat khilafah. Saya tidak terlalu banyak menjelaskan sisi pelaksanaan ibadah ini ya. Ibadah itu kan dua macam. Ada ibadah yang mahdah, tapi tidak apa-apa saya ulang saja dulu. Ibadah mahdah itu adalah ibadah yang sudah ditetapkan tuntunannya. Pelaksanaan waktunya jelas, rukunnya jelas, begitu. Itu namanya ibadah mahdah. Seperti sholat. Sholat kan sudah ditetapkan waktunya, ditetapkan syaratnya, ditetapkan rukunnya dan seterusnya dan seterusnya. Itulah ibadah mahdah. Sholat itu ditetapkan waktunya dalam Al-Quran. Wa aqimis sholata inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Allah sudah tetapkan. Kemudian di dalam hadis Nabi merinci itu waktu duhu, waktu subuh min tulu'il fajri ila tulu'is syamsi. Waktu subuh dari terbit fajar sampai terbit matahari. Ya. Yang kemudian kita istilahkan dengan syuruk, Pak. Kalau bahasa hadis itu tala'ah. Ya, karena isyrak ini nanti beda, Mak. Ada dua makna itu isyrak. Kita istilahkan waktu syuruk. Waktunya waktu terbit. Kalau bahasa hadis sebetulnya waktu tulu. Ya, hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari, dari kata tala'ah itu. Tapi kemudian lebih populer kita gunakan istilah syuruk. Yang sholatnya isyrak, ya kan? Jadi kalau terbitnya syuruk, sholatnya kemudian disebut sholat isyrak. Yang sebetulnya itu nama lain dari sholat duha. Jadi sholat isyrak itu nama lain dari sholat duha. Begitu pendapat mayoritas. Yang membedakan sholat duha dengan sholat syuruk hanyalah dari sisi waktunya. Kalau sholat isyrak itu dilaksanakan di awal duha sampai beberapa waktu setelahnya. Tapi kalau sholat duha itu sendiri umum, dari naiknya matahari setinggi tombak sampai ziwalus syams, sampai sebelum matahari bergeser ke barat, maksudnya sebelum waktu duhur. Itu waktu duha itu. Dan tidak harus diawali dengan sholat berjamaah di masjid dan zikir. Ya, bisa saja di rumah sholat duha kapan saja, di kantor dan seterusnya, tanpa mungkin dia tidak pergi sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau isyrak ada paketnya. Nah, ini yang membedakan. Ada ulama yang membedakan istilah sholat isyrak dengan sholat duha. Tapi ulama yang lain mengatakan sama itu, sholat duha dengan isyrak beda. Makanya kita lihat di kitabnya di At-Tibi, ulama At-Tibi ataupun Al-Mubarakfur yang mensyarah hadis Tirmidzi itu mengatakan wa hadza nusammihi salatal isyrak. Ini kita namai sholat isyrak, wahia sholat fi awalid duha, yaitu sholat di awal duha. Nah, itu saya kembali. Jadi itu waktu sholat gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan ibadah mahdah. Kemudian yang kedua, amanat khilafah. Yang mana yang dimaksud dengan amanat khilafah? Apa artinya khilafah? Khilafah itu adalah kata khalfun. Khalfun itu pengganti. Bisa juga diartikan khalfaka, di belakangmu. Kalau bahasa Arab, man khalfak, siapa yang ada di belakangmu. Berarti kalau dikatakan khilafah berarti ada yang sebelumnya, begitu kan? Makanya ayat itu qulna lil qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menciptakan makhluk baru. Ada yang mengartikan begitu.
Kalau ada makhluk baru berarti ada makhluk sebelumnya. Kan ini juga kita pahami dari pernyataan malaikat kan ataja'alu fiha may yufsidu fiha. Kalau Tuhan sudah tahu bahwa pasti makhluk baru ini akan membuat kerusakan, kenapa mau diciptakan? Jadi makhluk yang pernah menyampaikan pendapat di hadapan Tuhan kan malaikat. Dan makhluk yang menentang Allah secara langsung adalah iblis. Ya, tapi kan Allah jawab ini alam wala ta'lamun. Maka kemudian yang dimaksud khalifah di sini adalah apa? Pengganti. Pengganti bisa diartikan pengganti makhluk sebelumnya. Nah, bisa juga oleh ulama tafsir mengartikan pengganti, tanda petik pengganti Tuhan di bumi. Makanya khalifatun fil ardi itu sering diartikan dengan mandataris Tuhan di bumi. Jadi kita ini menerima mandat. Kita penerima mandat, mandataris Tuhan, mandat dari Allah di bumi. Apa mandatnya? Nah, tugas khalifah itu adalah mengantarkan semua ciptaan Allah sesuai dengan tujuannya. Itu tugas kita. Atau sering diartikan dengan memakmurkan. Tugas khalifah memakmurkan bumi. Bagaimana supaya bumi ini terjaga dengan baik. Apa tujuan pohon diciptakan? Nah, kira-kira begitu kan? Apa tujuan tumbuh-tumbuhan diciptakan? Tugas kita selaku khalifah mengantarkan semua ciptaan Allah ini sesuai dengan tujuan penciptaannya. Kalau ada orang menyembelih ayamnya yang baru berumur 1 minggu, dia potong. Kira-kira ini tugas khalifah enggak? Enggak kan? Iya, harusnya ditunggu dulu sampai dia besar baru dipotong. Kira-kira gitu. Bunga itu mekar supaya kemudian menjadi indah, nanti kumbang datang di situ dan seterusnya. Tapi kalau baru mulai muncul kemudian dipotong kiri kanan dan seterusnya tanpa ada manfaatnya, nah itu bukan tugas khalifah. Iya. Jadi kita ini banyak bagus tugas kita selaku melaksanakan amanat ibadat, tapi kurang dalam melaksanakan amanat khilafah, ya kan? Iya. Jangan-jangan banjir di ujung Sumatera itu faktornya karena kita lalai melaksanakan tugas khilafah, ya kan? Iya. Iya. Kita sering membangun rumah, akhirnya dulunya tidak pernah banjir, kenapa menjadi banjir? Jangan-jangan amanat khilafah ini tidak ditunaikan dengan baik. Kayak gitu kan? Iya. Padahal ini juga amanat yang harus ditunaikan. Akhirnya terjadilah banjir. Yang disalahkan hujan. Ya, ini terlalu deras hujannya. Allah itu menurunkan hujan sesuai kadarnya. Tidak mungkin Allah menurunkan airnya kalau tidak sesuai dengan kebutuhan makhluknya. Ya kan? Kan dalam Al-Quran jelas konsep hujan itu satu. Wa anzala minas sama'i ma'a wa akhraja bihi minas samarati rizqan. Ya kan? Hujan itu rezeki, masa dianggap bencana? Yang bikin bencana siapa? Nah, itu yang disebut musibah, Pak. Beda itu musibah dengan bala. Musibah itu bencana yang terjadi karena perbuatan manusianya. Itu disebut musibah dalam Al-Quran. Wa ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada musibah yang terjadi pada kalian kecuali karena ulahmu sendiri. Jadi kalau konsep Al-Quran itu beda musibah, fitnah, dan bala. Walaupun kita sering mengartikan bala, kena bala. Gitu ya. Kalau bala itu ujian yang boleh saja berbentuk bencana, tapi ini ketetapan Allah di mana manusia tidak punya campur tangan di dalamnya. Itu namanya bala.
Tiba-tiba bencana tsunami misalnya, atau gunung meletus. Tidak ada penyebabnya, memang Allah sudah tetapkan itu. Itu namanya bala. Ya kan? Nah, beda dengan musibah, Pak. Makanya bala itu bagian dari kehidupan kan? Ya. Alladzi ja'ala mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kan? Jadi Allah menjadikan hidup dan mati itu sebagai bala bagi kita. Jadi bala itu bagian dari kehidupan kita. Nabi Sulaiman ketika mendapatkan kekayaan, harta, kekuasaan, dia mengatakan hada min fadli rabbi liyabluwani. Ini keutamaan dari Tuhanku sebagai bala bagi saya. Kenapa orang dikasih kekayaan disebut bala? Karena bala itu ada yang positif, ada yang negatif. Jadi kalau Bapak Ibu dapat jabatan, misalnya jadi ketua RT, ya kan baru-baru pemilihan RT. Ya, itu bisa disebut bala. Ya kan, ujian positif. Ya kan? Tapi juga bermakna negatif itu bala, ya kan? Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan memberi bala kepada kalian berupa apa? Alju, lapar. Rasa takut, sedikit harta. Kan negatif kan? Tapi bala juga itu. Jadi bala itu Allah buat untuk menguji hambanya. Kita tidak bisa terlibat di situ. Itu disebut bala. Tapi ada bencana lain yang disebabkan oleh manusia. Itu disebut kalau dalam Al-Quran namanya musibah. Nah, ada satu lagi kata fitnah. Allah ingatkan kita wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takut terhadap fitnah yang kalau fitnah itu terjadi tidak hanya menimpa pelakunya, tidak hanya menimpa orang zalim, tidak hanya menimpa orang yang melakukan kerusakan. Jangan-jangan justru orang yang melakukan kerusakan hutan, dia sudah terbang ke tempat yang baik, yang korban adalah yang tidak terlibat dalam kerusakan itu. Kenapa? Karena dibiarkan. Ya kan? Dibiarkan. Nah, biarin seterusnya. Sudah dikasih sebagian ini, akhirnya dia yang kena dampaknya. Jadi ada 3 itu kata. Bala, musibah, dan fitnah. Ini kalau bahasa Al-Quran, walaupun sering kita artikan ya, musibah dengan bala. Nah, kena bala, si kampota, nah kena bala. Kena penyakit. Nah, kalau bala itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, itulah tugas khilafah. Jadi 2 amanat ini harus dilaksanakan dengan baik. Tidak bisa amanat ibadah saja kita menonjol, tapi amanat khilafah tidak. Ya, ada banyak hal ya amanat khilafah ini yang harus kita dalam konteks sekarang saya kira ini yang harus banyak kita perkuat gitu ya, amanat kita selaku khalifatun fil ardi atau mandataris Tuhan di bumi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait tafsir singkat ayat 72 di surah Al-Ahzab ini. Ya, saya persilahkan kalau ada yang ingin mendialogkan ayat ini, khususnya tema amanat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 2 kata yang saya tanggapi dari pembukaan tadi, Ustadz. Yang pertama kata ulama, yang kedua kata munafik. Sebagai amanah, ciri-cirinya itu orang munafik tadi, saya minta penjelasannya. Apakah kalau kita tahu bahwa dia itu ciri-ciri munafik, apakah bisa kita mengatakan kau munafik? Gitu, Ustaz. Yang kedua itu ulama. Ulama itu yang mana kita ikuti, apakah ulama yang sudah meninggal zaman dulu atau ulama yang masih hidup sekarang, itu untuk kita ikuti sebagai pendapat. Mungkin itu saja saya tanyakan. Iya, saya jawab langsung saja ya, kan ada 2. Bolehkah kita mengatai orang kau itu munafik? Tidak boleh, Pak. Iya, jangan sampai nak bilang jangan kau lebih munafik dari saya. Apa dasarnya?
di masa Nabi itu, kalau munafik di masa Nabi kan memang entitas namanya ya, kelompok. Mereka memang munafik i'tikadi, munafik dalam keyakinan. Ya, kan beda itu munafik i'tikadi dengan munafik amali. Nanti kita jelaskan. Ini munafik keyakinan, memang mereka itu hanya pura-pura berislam, tapi hatinya penuh dengan kebencian dan selalu berusaha untuk merusak umat Islam saat itu. Nah, munafik ini Nabi itu rahasiakan orang-orangnya. Hanya satu sahabat namanya Hudzaifah al-Yamani, maka sahabat ini dikenal sebagai penjaga rahasia Nabi. Dia inilah orang yang diberitahu itu munafik itu yang biasa di saat depan munafik itu yang selalu di pojok-pojok, munafik bukan di pojok sana Pak. Maksudnya Rasulullah ya. Rasulullah sampaikan itu ke Hudzaifah al-Yamani, yang ini yang tinggi-tinggi itu munafik itu. Tapi jaga rahasianya, hanya kau yang tahu. Jadi itu Hudzaifah tidak mau cerita. Umar bin Khattab sendiri sahabat Nabi, mertua Rasulullah, dia tidak diberitahu. Sehingga Umar pernah bertanya ke Hudzaifah, Hudzaifah tidak mau cerita. Oh, ini rahasia Nabi, tidak mungkin saya bocorkan. Tapi kita bagaimana caranya kalau tidak bisa membedakannya? Begitulah amanat Rasulullah, saya tidak akan membocorkan. Sehingga Umar bin Khattab itu, kalau ada orang meninggal, baru tidak ada Hudzaifah, tidak pergi juga Umar. Begitu caranya Umar, tidak ada Hudzaifah, jangan-jangan yang meninggal itu orang munafik itu, tidak datang juga Umar itu. Itu saja ukurannya, karena Umar penasaran, Hudzaifah tidak mau cerita. Itu satu Pak ya. Jadi ciri-cirinya kan disebutkan di dalam Al-Qur'an kan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yazkurullaha illa qalila muzabzabina baina dzalik la ilaha illa wa la ilaha illa, kan disebut itu. Orang munafik itu cirinya yukhadi'un Allah, menipu Allah. Dia ingin menipu Allah. Gimana caranya? Pura-pura rajin ke masjid. Nah, itu kan. Pura-pura dia banyak menyumbang. Itu orang munafik itu. Tapi Allah sesungguhnya lebih hebat dalam khidaknya. Kemudian, wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia sholat malas. Yang mana bukti kemalasannya? Disebutkan di dalam hadis. Kata Rasulullah, ciri salatnya orang munafik itu asar salah satunya. Orang munafik itu dia menunggu sampai nanti mau terbenam matahari baru salat. Suka menunda-nunda. Makanya ciri kalau mau lihat cirinya orang munafik itu yang suka menunda salatnya, terutama di salat asar. Karena yang disebut di hadis. Kan waktu asar itu kan salat yang 5 waktunya itu ditutup waktunya, waktu fadilah, waktu ibahah dan waktu makruhah itu hanya sampai ketika matahari menguning, ya kan? Setelah lewat dari situ disebutlah ini waktu salatnya orang munafik, walaupun masih sah. Misalnya 10 menit sebelum maghrib itu masih sah kan kita salat kan? Mana rakatan ada sholat. Saya pendapat 1 rakaat masih tetap dianggap sholatnya penuh. Tapi orang yang suka menunda sholat asarnya tanpa ada uzur, nanti mau maghrib baru sholat, kata Nabi itu cirinya sholat orang munafik. Nah, itu. Jadi dia kalau dia sholat dia malas. Ketika dia sholat yura'unan nas, begitu dia sholat karena ingin dipuji. Itu 3 kan? Nah, disebutkan. Wala yazkurunallaha illa qalil, dan sangat sedikit zikirnya kepada Allah. Yang berikutnya muzabun nabi salah. Orang munafik itu tidak punya pendirian, tidak istiqomah. La ilaha illa wa la ilaha illa, tidak di sini, tidak di sini. Nah, gitu orang munafik. Ciri-cirinya. Itu disebutkan. Dan kemudian ditutup cerita orang munafik ini dengan ayat Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan. Nah, orang munafik itu tempatnya di neraka paling bawah. Nah, tapi ini munafik i'tikadi Pak, yang di masa Nabi itu ya. Jangan bilang, itu malas ke masjid itu berarti munafik itu. Di neraka itu tempatnya? Nah, jangan, tidak boleh. Nah, kalau munafik amali, itulah ada hadisnya, ayatul munafiqi salasun. Ciri-ciri munafik amali itu 3. Iza hadasa kadzaba, kalau dia bicara kadang dia bohong.
Iza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia tidak penuhi, wa iza tumina khan, kalau dia diberi amanat dia khianat. Nah, itu ciri-cirinya. Bukan berarti ketika ada orang ini bapak ini berbohong lagi berarti memang betul-betul orang munafik. Ya, jangan, tidak boleh Pak. Itu hanya ciri-ciri kata Nabi. Kan di kita siapa yang tidak pernah berbohong Pak? Ya kan? Siapa yang tidak pernah berbohong sama istrinya? Ya, ada enggak orang yang suami yang tidak pernah berbohong sama istrinya? Apalagi sama istrinya, wah. Ya, berbohong dari sisi gaji, honor. Dia dapat honor, dia tidak sebut-sebut. Atau jangan-jangan honornya ke yang lain misalnya. Jadi tidak ada orang yang tidak pernah berbohong, tidak ada orang yang tidak pernah khilaf, gitu. Jadi itulah orang munafik. Jadi beda antara munafik keyakinan dengan munafik amali. Kita ini kalau munafik amali dengan 3 cirinya itu kita tidak bisa keluar dari kenifakan. Makanya kita berusaha menjaga keimanan supaya tidak jatuh dalam kemunafikan amali. Kalau munafik itikad insya Allah tidak kan gitu. Ya. Yang jelas kita tidak boleh mencap orang Pak. Ya tidak boleh, jangan. Ya dalam Al-Quran Allah berhalanya orang musyrik saja kan tidak boleh dihina itu. Itu berhala-berhalanya orang di Bali itu kan kekafiran itu. Ya boleh dibenci tapi jangan dihina lalu diperdengarkan ke mereka. Nah, karena kata Allah kalau kamu lakukan itu nanti dia akan berbalik juga menghina Tuhan, menghina Allah, kan begitu. Itu dilarang memang kita ya. Itu bahwa kita membencinya ya dalam keyakinan, cuma kita tidak boleh menyatakan kebencian dengan cara menghinanya sehingga kemudian dia mendengarnya yang karena dia dengar akhirnya dia balik mencaci Allah. Nah, itu dilarang. Nah, apalagi orang munafik. Yang kedua ulama. Cirinya ulama kan dalam Al-Quran innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Ciri ulama itu apa? Khasyah, takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha, sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu. Siapa itu orang yang berilmu? Ilmu apa saja? Ilmu kebaikan. Nah, di sini Bapak kan ada ilmu di bidang apa ya? MIPA misalnya. Itu juga ulama di bidang itu. Iya, jadi ulama jangan hanya dianggap ulama kalau dia ahli di bidang Al-Quran. Ya, itu dia ahli di ilmu Al-Quran. Ya, dia ulama di bidang matematika, dia ulama di bidang kesehatan. Yang jelasnya cirinya yakhsyallah. Semakin dalam ilmunya, semakin tinggi rasa takutnya kepada Allah. Semakin tinggi rasa takutnya kepada Allah, semakin mau mendekat dengan Allah. Itu makna khasyah. Karena kata takut dalam Al-Quran itu Pak dua. Ada kata khasyah dan ada kata khauf. Kalau khauf itu takutnya kita kepada sesuatu sehingga kita menjauh. Kita takut dengan neraka kan? Maka kita menjauh dari neraka dengan cara menghindari apa penyebabnya kita masuk ke neraka. Kalau khasyah itu kita takut kepada sesuatu yang melahirkan kekaguman sehingga kita semakin dekat dengannya. Nah, itu makanya digunakan ayat itu yakhsyallaha, yang takut kepada Allah. Khasyah itu adalah ulama. Semakin banyak ilmunya, semakin tinggi takutnya. Semakin tinggi takutnya kepada Allah, semakin dekat dengan yang ditakuti. Nah, itu yang dimaksud. Ya, semakin profesor dia, semakin disiplin salat berjamaahnya. Nah, kira-kira gitu. Dia itu kan profesor kedokteran, tapi rajin di masjid, itulah ulama. Terus ini kan katanya dari Mesir, profesor juga, tapi kenapa begitu? Itu bukan ulama itu. Tapi kan dia dari Mesir, tidak ada urusannya dengan Mesir. Mesir itu tempatnya Firaun. Jangan-jangan ke Mesir jadi pengikut Firaun. Tapi kan dia profesor dari Mekah, tempatnya Rasulullah di Madinah. Abu Jahal juga dari Mekah. Ya kan? Siapa lagi? Abu Lahab, juga orang Mekah itu, Pak. Jangan terjebak karena orang Mekahnya. Ya, orang Arab juga banyak orang tidak baiknya. Ya kan? Nah, itu yang dimaksud ulama. Jadi
Inna yakhshallah min ibadihil ulama. Terus ulama yang mana yang diikuti? Wah, ini pertanyaannya panjang kalau harus dijawab. Kisahnya gini. Yang jelasnya kita bisa melihat orang ini memang layak dianggap sebagai orang alim atau ulama dari sisi keilmuannya, ya kan? Kemudian dari sisi pengamalannya, maka bisa diikuti. Mungkin Bapak yang dimaksud itu dari sisi ulama dari agama ya. Ya, mengajarkan kita apakah yang sudah mati atau yang masih hidup. Tidak ada perbedaan. Kita bisa mengikuti pendapat Imam Syafi'i yang lahir tahun 150, wafat 204. Itu abad ketiga, awal abad ketiga, awal kedua sampai abad. Tapi kita juga bisa mengikuti ulama Syafi'iyah yang hidup di masa sekarang. Kalau Imam Syafi'i kan pendirinya kan. Nah, kita bisa mengikuti misalnya Imam Nawawi yang hidup di abad ke-7, 767 wafatnya, abad ke-8. Jadi kita bisa mengikuti Imam Syafi'i, langsung membaca bukunya misalnya kitab yang di abad ketiga. Kita juga bisa mengikuti pendapatnya, pengikutnya dia, Imam Nawawi itu yang banyak menulis buku, mensyarah fikihnya Syafi'i di abad keberapa? Abad ke-8. 767 abad ke-8, atau kita bisa mengikuti lagi ulama-ulama yang ada di masa sekarang. Tidak ada masalah. Ya, kita bisa, yang penting pendapatnya dia itu kita anggap itu adalah benar, baik, dan dari indikator yang kita lihat memang orangnya mengamalkan agama dengan baik. Bukan hanya cerita kan, kadang ada orang itu Pak Profesor Iman, tapi kan bukan orang beriman. Ada kan? Orientalis, iya banyak yang saya pernah di Mesir itu orientalis Amerika mengajar di American University, ahli tafsir, hafal 30 juz. Ya, ahli tafsir, hafal 30 juz, tapi dia bukan orang muslim. Fasih dia kalau baca Quran, fasih dia membaca kitab-kitab berbahasa Arab tafsir itu. Makanya dia ditugasi jadi dosen di American University itu di Kairo. Tapi dia orientalis. Nah, dia namanya Profesor Iman tapi bukan orang beriman. Ya, jadi yang kalau menurut saya ukuran ulama itu lihat ilmu dan pengamalannya. Saya kira itu saja. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masih ada 9 menit barangkali ini. Ya. Di ayat tadi Pak Ustaz itu saya lihat terjemahannya ada kata kami di situ. Padahal Allah itu adalah tunggal. Iya. Pengertiannya seperti apa dalam bahasa Arab itu Pak Ustaz? Karena kenapa Allah mengatakan kami? Kami itu kan dalam bahasa Indonesia berarti lebih dari kami. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Ustaz, kata amanah, amanat, dan lagi satu tadi itu Amanat ibadah. iya, itu ditekankan di sini adalah kata amanat. Berarti pesan Pak Ustaz ya, pesan untuk tentang agama ini. Nah itu mungkin perbedaannya yang perlu dijelaskan kalau masih ada waktu. Lalu yang terakhir Pak Ustaz, ini tadi sholat Isra. Ini kan paket Pak Ustaz ya, dilaksanakan di masjid. Kalau kita sudah melaksanakan seperti ini, bagaimana seorang itu mengikuti kegiatan seperti ini tidak pernah mengucapkan apa-apa selain daripada zikrullah, lalu dia kembali dengan dasar bahwa di masjid itu kan hanya salat wajib saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, ini 3 pertanyaan, jadi kayaknya terakhir ya. Ya, saya dulu yang terakhir, salat isyraq. Kebetulan saya lagi menyelesaikan buku ini, salat isyraq dalam tinjauan hadis dan fikih. Jadi salat isyraq itu adalah salat duha, ya, salat duha yang dilaksanakan di awal duha
Tapi dengan hadis Tirmizi ada paketnya. Bunyi hadisnya apa? Man shallal ghadata jama'atan. Siapa yang sholat subuh berjamaah. Summa yajlisu fi maq'adihi yazkurullah. Kemudian dia duduk di tempat sholatnya mengingat Allah. Itu dua ya. Hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari atau sampai selesai waktu subuh. Oke. Jadi dia tinggal berzikir begitu sampai terbit selesai waktu subuh. Summa yusalli raka'ataini. Kemudian dia salat 2 rakaat. Jadi 3 ya. Nah, kan ajruka ajri hajja wal umrah tamma. Maka dia akan dapat pahala seperti pahala haji dan umrah. Jadi dari teksnya hadis ini kan bisa dipahami kan? 3 itu salat subuh berjamaah, kemudian tinggal berzikir, kemudian masuk waktu, karena ulama mengartikan tala'ah di situ adalah terbitnya matahari ketika naik sepenggalan, Pak. Karena ada namanya hatta takhruja min waqtil karahah, itu penjelasannya. Sampai keluar dari waktu dimakruhkannya orang sholat. Jadi sekarang waktu syuruk jam berapa? Jam 5.53. Kira-kira berapa menit itu baru masuk waktu awal Tuhan? 15 menit. Nah, berarti kita hitung nih dari waktu syuruk ke waktu masuknya Tuhan. Baru di situ kita mulai sholat isyraq itu. Pertanyaan tadi menarik. Bagaimana kalau sholatnya nanti di rumah? Boleh. Orang mengatakan tidak mesti sholatnya di masjid. Nah, misalnya setelah masuk waktu, selesai waktu subuh, setelah selesai semua zikirnya dia pulang. Nah, nanti dia laksanakan sholatnya di rumah 2 rakaat, maka tetap dihitung itu isyraq. Begitu. Itu penjelasan ulama. Karena memang di hadis itu tidak dirinci bahwa sholatnya harus di masjid. Yang jelasnya dia datang ke masjid sholat subuh berjamaah. Nah, ini kan termasuk zikir ini kan. Tinggal ini zikir mengingat Allah dengan majelis ilmu. Nanti kemudian dilengkapi dengan sholat 2 rakaat. Apakah dilaksanakan di rumah, di masjid atau di rumah, itu oleh ulama dianggap itu satu. Kemudian yang kedua, penggunaan kata domir nahnu dengan domir anak. Anak itu mutakallim wahid namanya, pembicara tunggal. Nahnu itu pembicara mutakallim wa ghairu, pembicara melibatkan yang lain. Kalau cirinya itu di Al-Quran, kalau kaitannya dengan uluhiyatullah, kaitannya dengan uluhiyahnya Allah sebagai Tuhan yang disembah, tidak pernah menggunakan kata kami. Sembahlah aku, itu dia tunggal itu. Qul innani Allah, katakan Musa, aku adalah Tuhan, aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Wa aqimis sholata, dirikan salat li zikri, untuk mengingat aku. Nah gitu. Kalau kaitannya dengan uluhiyah. Tapi kalau kaitannya dengan rububiyah, Allah sebagai pencipta pengatur, itu banyak menggunakan kata nahnu, menunjukkan keagungan Tuhan. Itu kata ulama. Allah memperlihatkan keagungan Allah yang memang dalam teknisnya, misalnya Allah menurunkan hujan dari langit. Kan yang mengerjakannya adalah malaikat, begitu. Nah, itu bedanya ya. Nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang menjaganya. Siapa yang turunkan Al-Qur'an? Allah, tapi melalui perantaraan malaikat Jibril. Dan berarti ada keterlibatan rasulnya Allah di langit, malaikat Jibril. Wa nahnu lahu lahafizun, dan kami kata Allah menjaganya Al-Qur'an di bumi. Siapa yang terlibat menjaga Al-Qur'an ini? Para penghafal Al-Qur'an. Nah, kira-kira gitu. Jadi dalam kaitannya dengan rububiyah itu memang Allah banyak menggunakan kata nahnu inna anzalnahu. Kami menurunkan Al-Qur'an di dalam Lailatul Qadar. Tapi kalau kaitannya Allah sebagai Tuhan yang disembah, tidak pernah menggunakan kata kami. Selalu itu menggunakan kata saya secara pribadi. Itu Pak, itu bedanya. Yang terakhir, ya kita jelaskan lagi secara singkat, amanat ibadah dengan amanat khilafah. Itu yang maksudnya. Itu tadi bahwa tugas kita sebagai khalifah itu adalah
memakmurkan bumi ini. Makanya kalau kita lihat di dalam hadis, ada banyak hadis misalnya membuang duri dari jalanan itu termasuk manifestasi iman, ya kan? Nah, imatatul adza anit thariq, membuang duri dari jalanan. Apa maknanya? Menghilangkan segala hal yang mengganggu orang di jalanan. Kalau di masa sekarang bukan duri yang dari pohon jeruk itu, tapi mobil kita sering jadi duri, Pak. Misalnya, parkir di sembarangan, ya. Nah, antan dari Taman Andria berlawanan arus. Itu kan duri, mengganggu orang di jalanan kan? Ya, itu termasuk imatatul adza anit thariq. Jadi dalam kita kontekstualisasi hadis ini jangan dipahami, oh yang dimaksud itu kalau ada paku di jalanan kamu singgah pungut, ya itu salah satunya. Tapi tidak bermakna itu saja dalam konteksnya. Tapi segala apa yang menyebabkan orang menjadi terganggu, tidak nyaman, itu duri juga. Saya sampaikan di masjid perumahan dosen di pengajian saya yang baru di Taman Andria, saya bilang saya termasuk yang merasakan dampaknya pintu 1 Unhas. Sering kena macet. Kenapa? Karena kalau dia mau belok masuk, ini kan memuatnya cuma 4 mobil. Dia ambil 3. Jadi 1 jalurnya untuk yang mau lurus. Ya kan? Dia mau belok ke kanan masuk ke kampus kan? Tapi dia ambil kiri dulu, akhirnya full di depan, orang nggak bisa lewat. Kan begitu sekarang kan? Saya kalau dari bawah itu pagi-pagi begitu, karena saya perjalanan saya dari bawah Biringkanaya ke UI Alauddin, Goa. Jadi saya dapat selalu ini pagi nih. Kemarin saya mau khutbah, kena lagi di situ. Nah, ya kan? Ini juga imatatul adza anit thariq yang harus diselesaikan. Harusnya kan kalau mau tertib seperti di Jepang, misalnya ya, negara maju, ya kalau mau belok kanan, ya antri dari belakang kan, sebelah kanan, ambillah 2 jalur misalnya kan. Kasihlah 2 jalur, ini mau lurus kan, enggak macet itu menurut saya. Nah, kira-kira ini kan masalah perilaku. Jadi itu diantara amanat khilafah kita, ya kan? Membuang duri dari jalanan. Kemudian apa lagi? Kata Nabi gini, la yabulanna ahadukum fil ma'ir raqid. Tidak boleh kencing di air yang tergenang. Itu teksnya. Tapi di kontekstualisasi termasuk Imam Nawawi mengatakan begini. Semua yang bisa mengotori air itu dilarang, bukan hanya kencing. Jadi maknanya hadis ini tidak boleh mencemari lingkungan. Kan itu maknanya. Jadi hadis-hadis tentang ekoteologi kan sudah ada di dalam banyak sekali. Kita dilarang tempat-tempat air yang ya kita tahu air kan sumber kehidupan, tidak boleh dikotori apapun bentuknya. Nah, ya kan? Itu menjaga lingkungan. Apalagi Nabi mengatakan jika di tanganmu ada biji kurma walaupun itu kiamat maka tanamlah sekali mampu. Ini kan masalah menjaga hutan misalnya kan. Dan Nabi itu ketika mau berangkat perang pasukannya, sahabatnya dia selalu ingatkan, jangan sembarang menebangi pohon. Jangan membakar kebun-kebun kurma walaupun itu milik musuhmu. Itu selalu. Jangan mengganggu orang yang berteduh di tempat ibadahnya. Itu amanatnya Nabi itu. Ini disampaikan ketika mau perang Mu'tah ya, karena ini melawan pasukan Heraklius yang notabene Kristen. Itu dia sampaikan, jangan menebangi pohon-pohonan kecuali dibutuhkan, jangan membakar kebun-kebun kurma milik musuhmu, dan jangan mengganggu orang yang berteduh di tempat-tempat ibadahnya. Karena yang kamu lawan tentaranya, ada rakyatnya yang di situ mungkin di dalam gerejanya, jangan itu mau masuk ini nih kelompoknya semua, nggak boleh. Itu berapa rahmatnya ya Rasul ajarkan. Sampai dalam perang kita dilarang ini. Kemudian ada satu lagi terakhir, athar. Konsep membangun kota, ya, lingkungan yang baik itu kan al-jaru qabla dar, ar-rafiqu qabla tariq. Kalau membangun rumah, lihat tetangga, lihat lingkungan. Analisisnya dulu, analisis lingkungan, Pak, baru membangun rumah. Jangan sampai dulunya tidak pernah banjir, begitu bangun perumahan di situ menjadi banjir.
Kenapa terjadi banjir? Apa gara-gara air terlalu banyak? Kan bukan. Ar-rafiqu qabla tarik, yang mau lewat dulu yang harus dianalisa, baru membuat jalanan. Ya kan? Jangan bikin jalanan yang mau yang kira-kira istilah saya begini. Jangan bikin jalanan yang mau lewat itu adalah gajah, tapi jalanan itu dibikin hanya untuk bisa melewati kodok. Kan tidak bagus analisanya, kan begitu kan? Jadi ar-rafiqu qabla tarik, yang mau lewat dulu baru jalanan. Al-jaru qabla, tetangga lingkungan dulu baru rumah. Nah, itu konsepnya jelas dalam Islam. Tinggal kitanya ini yang butuh azam, butuh tekad untuk mengamalkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu kalau kita baca hadis banyak, bukan hanya sunnah-sunnah yang pada kaitannya dengan ibadah mahdah, termasuk ini sunnah-sunnah Nabi dalam kaitannya pada aspek-aspek sosial yang kemudian kita sebut ibadah sosial. Nah, saya kira itu ya. Saya kira cukup ya untuk subuh hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.